Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa tetap dalam semangat ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat siswa Indonesia untuk meraih prestasi di kancah internasional pada ajang Olimpiade Kimia Internasional ke-52 di Istanbul, Turki. Ya, ini ada kabar gembira April dan juga pemirsa, tim Indonesia berhasil meraih 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Berikut informasi selengkapnya, dan salah satunya sudah ada di studio bersama kita. Di samping kita ada Rifki Naufal Abdul dari SMA Negeri 81 Jakarta. Selamat Rifki, sudah berhasil membawa medali apa tadi? Perunggu. Medali perunggu. Tapi sebelum kita bahas bersama Rifki langsung, kita lihat dulu informasinya berikut ini. Kabar baik datang dari ajang Olimpiade Kimia Internasional. 4 siswa Indonesia berhasil meraih prestasi dan mendapatkan medali pada ajang yang diikuti oleh 60 negara secara daring ini. We would like to invite the students that have won silver medals to the stage to be honored and to receive their medals and certificates. 2 medali perak berhasil diraih oleh Mark Susanto dari SMAK BPK Penabur Jakarta dan Ivan Chandra Gunawan dari SMAK Petra II Surabaya. We would like to invite the students that have won bronze medals to the stage to be honored and to receive their medals and certificates. Sementara 2 medali perunggu turut diraih oleh Rifki Naufal Abdul dari SMAN 81 Jakarta dan Stephen William dari SMAK Petra I Surabaya. Hal ini tentunya menjadi angin segar di tengah situasi pandemi COVID-19. Acara pemberian medali tahun ini pun dikemas secara virtual. Ya, inilah Rifki Naufal Abdul, peraih medali perunggu siswa SMAN 81 Jakarta ini sebenarnya lebih tertarik pada fisika. Rifki tidak menyangka akan menjuarai ajang Olimpiade Kimia Internasional ini. Orang tua Rifki berharap prestasi anaknya ini dapat memberikan manfaat di masa depan. Tadinya sih nggak begitu nyangka sampai ke internasional ya, tapi lambat laun setelah dari dia OSN dapat medali perunggu hampir yang istilahnya yang nilai hampir bawah lah ya. Terus sebenarnya saya sama Rifki juga nggak nyangka pas dia lolos masuk ke internasional. Ya buat saya sih sebagai orang tua ya cukup bangga, surprise juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal dia untuk ke depan yang lebih baik. Kini Rifki terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kita boleh tepuk tangan ya buat untuk anak bangsa Rifki yang sudah membanggakan kita semua. Medali perunggu dari Olimpiade Kimia Internasional. Ini saya penasaran, Olimpiade Kimia Internasional seluruh dunia, tapi dilakukan secara daring. Boleh ceritakan dulu Pengalamannya Rifki? seperti apa, Rifki? Oh, kalau proses penjalanannya waktu Olimpiade itu kita awalnya nggak dikasih tahu soalnya masih belum ini, ntar 1 jam sebelum pelaksanaan langsung di print, soalnya dikirim dari negara Turkinya. Kita habis itu Mengerjakan ya? Iya, mengerjakan secara daring, diawasi juga lewat Zoom sama pihak gitu. Turkinya, kayak nonstop gitu. Nah, ini soalnya kalau orang awam yang tidak jago kimia seperti saya, ini mungkin bayangan saya adalah meracik senyawa-senyawa ini, senyawa itu, atau menghafal rumus-rumus. Soalnya seperti apa sih secara daring Tahapannya itu? seperti apa lombanya, Rifki? Tahapan lombanya seperti apa? Tahapan lombanya kan karena prosesnya daring, jadi Mengerjakan soal eksperimennya, saja? mengerjakan soal saja. Berapa soal yang Rifki kerjakan ketika itu? Waktu itu soalnya 9 soal, waktu pengerjaannya 5 jam. 9 soal 5 jam, jangan dipikir Jangan salah. soalnya cuma 1 lembar. dua Ada ya? berapa lembar tuh jawabannya, Rifki? 9 soal. Itu kalau nggak salah soalnya sekitar 50 lembar kayaknya. 50 lembar untuk Iya. 9 soal. Iya. Rifki belajarnya seperti apa bisa mengerjakan soal jawabannya sampai 50 lembar seperti itu? Apalagi tadi katanya tidak Iya. terlalu bukan penggemar kimia, tapi malah penggemar fisika ya? fisika sebenarnya.
Gimana ceritanya? Berawal dari mana tiba-tiba bisa banting setir ke kimia begitu? Sebenarnya kan saya awalnya kimia itu coba-coba, habis itu setelah mendalami Iya. di kimia itu ada yang berhubungan sama fisika, akhirnya Oke. saya tertarik gitu. Susahnya Baik, sama ya, baik. sulitnya sama Tapi sebenarnya. pernah coba Olimpiade Fisika? Iya pernah, tapi Kurang beruntung di situ ya, beruntungnya Iya, di kurang kimia. Oke, cara belajarnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini penasaran ya. Persiapannya juga dari berapa bulan Betul. sebelumnya mungkin. Kalau cara belajar saya bukan tipe yang belajar mati-matian, tapi saya yang kalau sekali disiapin materi dari guru atau dari dosen, saya merhatiin sampai ini saya eksplor sendiri juga kadang-kadang. Jadi tidak mati-matian saja sudah dapat medali ya, gimana? Apalagi Gimana kalau serius sebenarnya Jadi belajarnya? enjoy ya Iya. belajarnya, tidak terlalu di push, tetap ada bermainnya, refreshingnya begitu ya, Rifki ya. Oke, pengalaman apa yang paling berharga yang Rifki dapatkan dari Olimpiade kemarin? Kalau pengalaman saya beruntung banget bisa kenal anak-anak se-Indonesia kayak dari Surabaya, dari Yogyakarta itu saya banyak kenalan yang karena Olimpiade ini. Banyak kenalan ya, tambah teman baru. Iya. Dari luar negeri juga bahkan ya. Tapi bisa ceritakan lagi Rifki, ini tahapannya mungkin untuk teman-teman pelajar di luar sana juga yang ingin Iya. mengikuti jejak Rifki. Ini tahapannya seperti apa sih? Apakah ada seleksi sekolah, kemudian juga bahkan saya dengar ada karantina segala Rifki. Kalau tahapannya itu semuanya di awal prosesnya ke OSN dulu ya. Itu awalnya dari seleksi sekolah, habis itu diambil beberapa untuk seleksi kota, habis itu diseleksi terus lagi ke provinsi, lanjut ke nasional. Nah di nasional itu nanti ada pembagian medali, biasanya yang medali emas, perak, sama perunggu nanti diambil lagi, diseleksi di Platnas. Platnas itu tahapnya ada 3, itu kan ada 30 orang, ntar diseleksi jadi 15, jadi 5, habis itu sisanya nanti langsung ke Dikerucutkan ya. Jadi kalau yang nasional ini Rifki sudah menyingkirkan berapa peserta sebenarnya? kira-kira kan dari tingkat nasional itu ada 74 orang. Ya kira-kira saya udah 70 orang. 70 mungkin. orang disingkirin, luar biasa sekali Rifki. Rifki, kalau seperti kompetisi-kompetisi lainnya, Olimpiade pasti juga ada kendalanya atau kesulitannya. Boleh ceritakan Rifki ada kendala atau kesulitannya apa ataupun tidak ada? Kalau kendala mungkin kadang-kadang saya kurang motivasi belajar aja sih. Oke. Cuma kayak keasikan. Cuma saya kadang-kadang ada rasa terpaksa harus belajar karena Apalagi di tengah penting. pandemi ya, April. Iya. Ini mungkin bosan di tengah pandemi. Nah, cara memotivasi diri sendiri apalagi Seperti menuju apa, lomba Rifki? seperti apa? Kalau motivasi saya sih lebih kayak, kan saya punya teman kayak yang teman Olimpiade. Ada klubnya sendiri? Kalau di sekolah ada. Cuma kayak teman-teman yang bareng seleksi udah kan ada pelatihannya, udah bonding, udah temen saling respect juga kan. Habis itu begitu seleksi saya yang terpilih, berarti secara teknis saya mewakili mereka Teman-teman semua. juga. Jadi gitu. Jadi yang lain support begitu ya, support Rifki ya. Saling Jadi support. Kalau bosan Rifkinya disupport, ayo belajar gitu. Merasa tertekan tidak sih di awal-awal Rifki? Awalnya jujur saya tertekan, cuma ada kayak pingin unjuk diri juga, pingin Baik. ngerasa hebat kan. Rifki merasa tidak kalau Rifki itu pahlawan zaman now? Karena di tengah pandemi suasana negara kita lagi terpuruk, tapi Rifki bisa menorehkan prestasi. Kadang-kadang terasa juga sih karena teman-teman kan nggak terlalu ini. Tanggapan Baik, teman-teman baik. seperti apa dari sekolah? Justru banyak yang kayak bangga banget kayak, padahal yang lain pada malas-males kan, saya sendiri yang berjuang berbulan-bulan demi ini. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Rifki, sekarang kita akan lihat persiapan peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandung. Ya. Ya, sudah ada Desi Juliana. Desi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Desi. Ya, Desi, seperti apa persiapan di sana? Baik, Iya. kita akan terus mencoba ya menghubungi Desi Juliana. Kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Rifki di sini. Iya. Rifki, setelah nama Rifki banyak diperbincangkan di media-media, apa perubahan yang Rifki rasakan? Jadi
kan udah punya grup kuliah ya, jadi tiba-tiba ada orang yang nge-approach saya tiba-tiba kayak nanti ajarin kimia ya, itu sih. Oke. Yang gitu. Tertarik untuk menjadi guru kimia mungkin? Kalau buat ngajarin temen sih kayak tertarik, cuma kalau buat lanjutnya kurang sih. Kalau cita-citanya apa, Ki? Kalau cita-cita saya pengen ngebuat sesuatu kayak inventor gitulah, barang atau metode gitu. Luar biasa Baik. ya. Dan kabar baiknya Rifki sudah diterima di perguruan tinggi ternama ya. Iya. Di mana Rifki? Di ITB. Di ITB jurusan? Jurusan STEI, Elektroinformatika. Memang tujuannya nanti mau ke situ ya? Iya. Dan memang juga kemarin kalau tidak salah Rifki ketika akan berangkat ini mendapat pendampingan dari tim ITB ya. Iya. Oke. Jadi pas banget cita-citanya tercapai ya, bisa masuk ITB. Langsung masuk ITB nantinya. Cita-cita besarnya mau jadi apa sih sebenarnya Rifki? Kurang yakin juga, yang penting tadi kan Yang penting mencetak prestasi dulu ya. Iya. untuk Ini Indonesia tipe ya. santai, tapi jalannya yakin ya, Yakin. akhirnya mendapat beasiswa apa tadi langsung lulus di Undangan ITB, ya, dapat undangan, undangan jalur ya. undangan, kemudian juga langsung dapat medali perunggu. Sukses terus biasa. Rifki untuk kedepannya. Terima kasih sudah membanggakan Sehat Indonesia selalu. juga. Sehat selalu. Iya. Terima kasih. Dan kita akan kembali lagi dengan berbagai kemeriahan spesial event 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia usai jeda pariwara berikut ini. Rifki. Rifki, terima kasih.